Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur RH Farm dimanapun berada? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa di channel YouTube RH Farm Petani Kampung Ciamis, informasi ragam pertanian milenial. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 kita masih dapat berjumpa. Baik dulur-dulur, saya di sini sekarang ingin memperlihatkan perkembangan tanaman labu madu dalam fase vegetatif. Tanaman labu madu ini memasuki minggu keempat. Dan untuk pertumbuhannya alhamdulillah sangat subur, vigor sekali. Bisa dilihat oleh dulur-dulur dari pertumbuhan batang, daun, dan juga cabang-cabang yang terus bermunculan. Bisa dilihat oleh dulur-dulur, ini adalah daun tanaman labu madu ini sangat lebar dan hijaunya tidak terlalu pekat juga, tidak terlalu terang juga. Jadi ini unsur nitrogen dan unsur lainnya sangat tercukupi. Daun labu madu ini lebar 30 cm dan panjangnya, tingginya hampir 35 cm lur ya. Dan ini mempertandakan sangat subur sekali. Baik lur, bisa dilihat oleh dulur-dulur ya, percabangan masih tetap tumbuh ya. Percabangan masih tetap tumbuh. Dan saya akan biarkan cabang-cabang tunas ini ketika sudah melewati batas para-para ini ya. Karena para-para saya ini kurang lebih tingginya 2 meter. Dan untuk cabang-cabang tunas yang masih tumbuh di bagian bawah sebelum merambat ke atas itu akan saya pruning. Nah seperti ini misalnya contohnya lur, ini meskipun kecil bisa dilihat ya oleh dulur ya. Nah meskipun ini kecil, ini akan saya potong. Nah seperti ini lur. Jadi tidak apa-apa dipotong dari sejak kecil juga. Jadi tidak usah menunggu besar lur ya. Tidak usah menunggu panjang dulu baru dipotong. Meskipun sebesar ini atau sepanjang ini, kita langsung saja potong. Begitu dulur-dulur. Dan bisa diperhatikan oleh dulur-dulur ya, daun-daun bagian bawah dalam fase minggu keempat ini ya sudah banyak yang mulai menguning lur ya. Bisa dilihat, nah seperti ini juga, dan masih banyak lainnya. Nah itu adalah pertanda jangan dibiarkan lur, jangan dibiarkan daun-daun yang sudah mulai menguning seperti itu, tapi kita harus rempel lur ya, harus kita rempel ataupun harus kita buang. Jadi untuk tetap konsisten, jadi si nutrisi itu konsisten untuk terus diserap ke batang utama. Jadi tidak, daun-daun yang sudah menguning itu kan sudah tidak produktif gitu, lebih baik dibuang saja. Begitu lur ya. Maaf ya, bisa dilihat oleh dulur-dulur ya, ini perkembangannya. Kita zoom dari agak kejauhan. Nah seperti ini lur. Dan kebetulan saya juga tumpang sarikan dengan tanaman seledri lur ya. Ini saya tumpang sarikan dengan tanaman seledri di bawahnya. Tanaman seledri juga alhamdulillah begitu subur, montok ya, alhamdulillah. Begitu lur. Ini saya tumpang sarikan dengan tanaman seledri. Baik lur, sekarang kita untuk membuang daun-daun yang sudah mulai menguning seperti itu. Oke baik dulur-dulur. Nah sekarang sudah ada daun yang mulai menguning ya. Ini daun bagian bawah, dan kita jangan sungkan untuk membuangnya. Kita buang saja seperti ini loh, yang sudah menguningnya saja. Jadi banyak ya, ini dari setiap tanaman ini ada yang sudah menguningnya, kita tinggal buang saja. Begitu lur. Nah seperti ini lur, ini sudah banyak yang menguningnya, kita buang saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini lur. Hati-hati jangan sampai memotong cabang ya, tapi kita potongnya hanya daunnya saja, begitu lur. Dan lakukan kepada keseluruhan tanaman labu madu lur ya, tanamannya, begitu lur, lakukan keseluruhan. Dan juga andai kata masih ada cabang-cabang atau tunas-tunas, kita potong saja seperti ini loh. Ini tunas ya, kita potong saja, begitu loh, sangat mudah. Baik lor, kita akan menyelesaikan untuk pembuangan daun-daun yang ada di bawah seperti itu lor. Oke baik lor, ini adalah perolehan daun yang kita rempel ya, daun-daun yang sudah menguning ataupun di bawah yang sekiranya sudah tidak produktif, maka kita rempel saja, begitu lor. Dan kita akan langsung ke pemupukannya lor ya. Baik dulur-dulur, dalam fase keempat ini, dalam fase vegetatif, kita masih menggunakan pupuk NPK 1616 dan pendamping yaitu KCL, dan ini sebagai pengganti ZA ya, urea kita memakai TSP atau SP36. Dan berikut ini adalah gandasil D ya, yang hijau, gandasil daun karena masih fase vegetatif, jadi kita masih menggunakan gandasil hijau ya, gandasil daun. Dan untuk insektisida kita masih memakai pestisida insektisida regen, dan fungisidanya masih menggunakan skor ya. Baik dulur-dulur, dan untuk fase kelima atau memasuki fase generatif, karena biasanya dalam memasuki fase kelima atau minggu kelima ya, minggu kelima tanaman labu madu ini sudah memasuki fase generatif atau mengeluarkan bakal bunga dan buah, begitu dulur-dulur. Dan pupuknya akan kita ganti menjadi pemakaiannya tidak memakai KCE dan tidak memakai SP36, tetapi kita akan memakai MKP dan juga KNO 3 putih. Dan untuk gandasilnya kita akan ganti dengan gandasil B atau gandasil buah, begitu dulur-dulur. Dan untuk dosis pemupukan masih biasa, ini fase vegetatif kita masih menggunakan NPK Mutiara untuk dosis 20 gram per 10 liter air. Dan di sini saya sudah menyediakan air sebanyak 20 liter untuk pupuk, berarti 40 gram ya lur, 40 gram untuk 20 liter air. Dan kita akan mengaduknya di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4. Dan perlu diingat dulu untuk satu takaran sendok seperti ini kurang lebih 10 gram lur ya. Dan untuk KCA nya juga sama, 40 gram. 1 2 3 4. TSP juga sama, 1 2 3 4. Baik dulur-dulur, seperti itu. Dan untuk gandasil dan insektisida dan fungisida itu nanti akan kita pakai dengan sistem semprot. Baik lur, saya akan mengaduknya sampai larut lur ya. Baik lur, sepertinya ini sudah larut ya, dan kita akan tuangkan langsung ke air sebanyak 20 liter ini. Dan kita tinggal memasukkan ke dalam gembor seperti ini lor. Baik lor, sekarang kita akan langsung mengocorkan ke setiap tanaman labu madu ini lor ya. Untuk dosisnya kurang lebih sekitar 200 ml sampai 250 ml lor ya per tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tinggal kocor saja seperti ini lor. Seperti biasa yang sudah kita upload di video-video sebelumnya.
Jadi kita hanya tinggal mengocorkan seperti ini sampai selesai. Yang di dalam polybag juga sama, Lur. Oke, baik Lur, selesai yang di dalam polybag dan kita akan mengisi yang di bedengan ini. Oke, baik Lur, alhamdulillah pemupukan sudah selesai Lur, dari awal sampai akhir ya. Sudah semua, ini pemupukan dan pupuknya sudah habis. Alhamdulillah. Baik Lur, dan sekarang saatnya kita untuk penyemprotan insektisida regen dan fungisida skor ditambah dengan Gandasil D ya, Gandasil daun sebanyak 30 gram. Ini 30 gram untuk 10 liter air. Kita akan tambahkan. Dan di sini saya memakai fungisida skor ya. Di sini saya memakai sebanyak, bisa dilihat ya oleh dulu 2,5 mili Lur ya, 2,5 mili kita akan pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk 10 liter air. Dan insektisidanya menggunakan regen sebanyak 2,5 mili juga. Hanya ini ukuran besar ya, jadi kelihatan sedikit. 2,5 mili. Seperti itu. Lalu diaduk sampai larut ya, insektisida, fungisida beserta Gandasilnya. Seperti ini. Sudah larut. Langsung saja kita tambahkan ke dalam tangki ya. Ini untuk takaran 10 liter ya Lur ya. Baik Lur, sebelum kita menyemprot tanaman, sebaiknya kita membacakan basmalah dulu ya, karena sesungguhnya kita di sini menyemprot hama ya, dan hama itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kita harus tetap ada adab dan tata keramanya dahulu. Baik Lur, kita langsung saja untuk penyemprotannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Lur ya, dari akar, dari pangkal bawah sampai ke atas ya, batang-batang, daun-daun sampai ke pucuk ya, semua harus kena semprotan. Dan usahakan semprotan ini sepuyurnya yang paling halus ya, seperti ini, yang paling halus.
kelima kita akan melihat perkembangannya ya nanti ya. Dan pupuk-pupuknya akan kita ganti menjadi MKP dan juga KNO 3 putih. Baik lur, sementara itu saja dalam perkembangan tanaman labu madu ini di minggu keempat. Mudah-mudahan tanaman labu madu kita semua subur-subur dan menghasilkan buah yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dulur-dulur semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dari mulai perawatan, perempelan daun, pruning cabang, sampai pemupukan. Jadi untuk minggu keempat ini pemupukan masih sama ya, dari 0, 1 sampai 35 HST. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.